video yang memperlihatkan ranjau dan peluru meledak di sepanjang jalan beredar di media sosial. Ranjau tersebut bahkan meledak saat kendaraan melintas di jalanan tersebut. Rekaman video tersebut dirilis oleh Ukraina pada Senin 23 Mei 2022. Dalam keterangan video dikatakan ranjau tersebut meledak di sepanjang jalan raya Artomos. Seorang pengendara mobil yang melintasi merekam bagaimana ranjau itu meledak di setiap sisi jalan. Lokasi ledakan terlihat hanya berjarak dengan berapa meter dari ranjau satu dengan ranjau yang lainnya. Sementara itu, menjelang 3 bulan invasi Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebanyak 100 prajuritnya tewas dibunuh oleh tentara Rusia. Pembunuhan itu bahkan terjadi setiap hari di wilayah Ukraina Timur. Pernyataan ini disampaikan Zelensky saat konferensi pers pada Minggu 22 Mei. Poin pembicaraan salah satunya membahas mengenai petisi untuk mencabut larangan pria meninggalkan negara itu. Diketahui petisi tersebut telah ditandatangani oleh 25.000 orang. Petisi itu sendiri muncul seusai banyaknya prajurit Ukraina yang gugur di medan perang. Presiden Joe Biden sendiri pada Senin 9 Mei menghidupkan kembali tindakan Perang Dunia II yang digunakan untuk mendorong sekutu AS memerangi Nazi Jerman, yang memungkinkan pemerintah untuk mempercepat pengiriman senjata ke Ukraina untuk pertempurannya melawan invasi Rusia. Biden menandatangani undang-undang pinjam sewa di kantor Oval dengan mengatakan AS mendukung perjuangan Ukraina untuk membela negara mereka dan demokrasi mereka melawan perang brutal Presiden Putin. Biden sebelumnya juga menuntut agar persetujuan digabungkan dengan dukungan untuk mendanai program anti-COVID-19 pemerintah yang tidak terkait. Tetapi karena Partai Republik menyeret mereka pada pengeluaran terkait COVID, Biden mengatakan dia siap untuk membatalkan tuntutan pendanaan COVID-19 untuk saat ini dan hanya mendapatkan uang untuk Ukraina. Dalam sebuah tweet, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik tindakan, juga mengingatkan kembali pada perang melawan Jerman. Sementara itu, Vladimir Putin mendesak Rusia untuk berperang dalam pidato hari kemenangan pada 9 Mei yang lalu. Presiden Rusia tidak melakukan keduanya, tetapi mengulangi pernyataan bahwa pasukannya kembali memerangi Nazi. Anda berjuang untuk tanah air, untuk masa depannya, sehingga tidak ada lagi melupakan pelajaran dari Perang Dunia II, agar tidak ada tempat di dunia ini untuk algojo, pengejar, dan Nazi, kata Putin dari tribun di luar tembok Kremlin. Amerika Serikat dan NATO telah meningkatkan taruhannya di Ukraina upaya mereka membanjiri Ukraina dengan persenjataan berat dan mencoba untuk memperpanjang konflik ternyata sia-sia. Seorang analis militer dan mantan perwira intelijen marinir AS, Scott Ritter, mengatakan dengan persenjataan yang mumpuni dan berjumlah banyak malah membuktikan kelemahan militer Ukraina. Scott Ritter mengatakan bahkan memberi acungan jempol atas penguasaan Donbas oleh militer Rusia. Diberitakan Sputnik dalam wawancara baru-baru ini, Scott Ritter mengatakan semacam kemenangan besar diraih Rusia di medan perang. Anda mengatakan bahwa jika Rusia mampu mencapai semacam kemenangan medan perang yang dapat dibuktikan dalam skala besar sehingga kekalahan Ukraina yang tak terhindarkan dimainkan di hadapan komunitas Eropa, itu akan meredam ketentuan persenjataan oleh Barat dalam latihan yang sia-sia, katanya. Scott Ritter mengatakan kemenangan Rusia atas Donbas adalah hal yang terpenting dalam peperangan tersebut. Ini adalah kemenangan yang mengesankan, ini adalah kemenangan penting, ini adalah kemenangan strategis, tapi bukan kemenangan atas persenjataan Barat yang saya bicarakan, ucap Scott Ritter. Dia melihat kemenangan Rusia adalah kemenangan statis. Dengan permainan bertahan, itu adalah kemenangan statis, dicapai setelah mendorong para pemain bertahan di bawah tanah, tutur Scott Ritter. Itu adalah paruh terakhir dari pertempuran, bukan pertempuran melawan pasukan Ukraina yang telah dilatih dan diperlengkapi terutama dengan gelombang baru bantuan militer ini, ucap Scott Ritter. Sekarang pertempuran itu sedang berlangsung, saya pikir dengan apa yang kita lihat di Donbas, kita melihat potensi pembentukan beberapa koalisi yang berpotensi mengepung ribuan tentara Ukraina, ucapnya. Itulah kemenangan yang menurut saya dapat mengubah arus dalam hal membentuk atau mempengaruhi opini di Eropa dan di tempat lain, katanya menambah. Penasihat AS nilai ekspansi NATO picik dan berbahaya, peringatan soal situasi Eropa hingga nuklir Rusia. Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk menyetujui pengajuan keanggotaan NATO dari Finlandia dan Swedia. Kedua negara itu memutuskan untuk membatalkan status netral lama mereka di tengah krisis di Ukraina akibat invasi Rusia. Senat AS yang akan ditugaskan untuk menyetujui tawaran keanggotaan NATO oleh Finlandia dan Swedia dalam waktu dekat diperingatkan harus berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Penasihat kebijakan luar negeri jangka panjang untuk Kongres AS, Diana Ahlbaum,
menilai ekspansi NATO mungkin akan sangat memperburuk situasi di Eropa dan meningkatkan kemungkinan konflik global. Menurutnya, sementara keinginan untuk memperluas NATO adalah respons alami terhadap tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin. Itu bukan untuk kepentingan AS, negara-negara barat atau negara-negara lain. Penasihat Kongres veteran itu menyebut aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO picik dan berbahaya. Diana Ohlabau pun menekankan bahwa mereka hanya akan memperpanjang konflik di Ukraina, melucuti opsi akhir permainan Vladimir Putin, dan meningkatkan kemungkinan penggunaan persenjataan nuklir taktis yang dapat mendorong pertukaran nuklir global. Lebih lanjut, dia menunjukkan bahwa strategi AS di Ukraina sudah menciptakan risiko yang tidak perlu, terlepas dari kenyataan bahwa mengakhiri konflik seharusnya menjadi prioritas bagi Washington. Saat ini kebijakan tersebut justru sebaliknya. Diana Ohlabau mengaklaim AS mengirimkan lebih banyak senjata ke Ukraina, memasuknya dengan intelijen untuk menyerang Rusia dan mencambuk retorika. Menteri Pertahanan Lloyd Austin menggambarkan tujuan AS sebagai melihat Rusia melemah sampai pada tingkat yang tidak dapat dilakukannya dalam menyerang Ukraina. Sementara para pemimpin Demokrat menyerukan kemenangan militer langsung, katanya Senin 23 Mei 2022 dikutip pikiranraya.com dari Sputnik News. Diana Ohlabau mencatat bahwa menerima tawaran NATO dari Finlandia dan Swedia hanya akan meningkatkan taruhan bagi Rusia dalam operasinya dan membuatnya sulit untuk dideklarasikan.